Halo guys, balik lagi bareng aku Arisa. Apa kabar semua hari ini? Semoga selalu sehat ya. Yang terpenting juga selalu kesehatan ya teman-teman. Nah di sini ada Suban Palal ya, kalian pasti tahu ya Pak Suban yang menggugat ijazah SMA-nya Gibran ya, yang menggugat 127 triliun gitu. Ya jadi Gibran itu harus membayar sebanyak itu ke dia ya. Tapi sekarang ya Pak Suban ini mencabut tuntutannya. Wah, ada apa ini ya? Tapi sebenarnya ya, yang sebenarnya ini, mereka ini pengennya ya Mas Gibran itu ini turun dari jabatan wakil presiden. Tapi kan tidak semudah itu ya. Kok menyerang ijazahnya gitu. Terus didenda 127 triliun gitu, minta Mas Wapres bayar sekian. Waduh, agak kurang-kurang gimana gitu ya. Tapi kayaknya ya, mengapa dia mencabut tuntutannya, kayaknya Pak Suban ini takut gitu. Mas Gibran menuntut balik ya. Kayaknya sih gitu ya teman-teman. Oke, untuk selengkapnya kita langsung simak saja ke videonya. Pak Suban, nah kira-kira Anda yakin nggak bahwa ini akan menang gugatan Anda? Gini, saya yakinnya saya pasang angka persentasinya 99% harus menang. Anda menggugat juga nilai angka sampai triliunan itu. Nah itu saya jelaskan supaya tidak lihat, karena yang rugi itu negara. Maka nanti uang itu kalau dapat, saya minta di-store ke negara, dibagikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Kalau dihitung dari orang per orang, cuman goceng. Itu sebelumnya ya teman-teman ya, 99% menang katanya ya. Di sini Pak Suban menuntut juga 125 triliun. Katanya itu minta dibagikan ke semua rakyat. Terus setelahnya ya, oke kita dengar teman-teman. Memasuki pekan ketiga dari proses mediasi, advokat sekaligus penggugat ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Suban Palal mencabut tuntutan 125 triliun rupiah dalam proposal perdamaian. Difasilitasi oleh Hakim Mediator Sunoto, mediasi hari ini berlangsung singkat dan tertutup dengan konklusi yang sama seperti mediasi pada minggu sebelumnya, yakni proposal perdamaian oleh penggugat. Dalam proposalnya, Suban Palal mencantumkan 2 poin utama, yakni permohonan maaf dari kedua pihak tergugat dan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Upaya damai ini ditunda kembali hingga pekan depan dengan agenda kesepakatan final kedua belah pihak atas proses mediasi bersama. Pada akhirnya ya teman-teman, dicabut juga itu tuntutannya. Apa mulai ketakutan atau gimana ya? Tapi ya tetap aja dia nuntut supaya Mas Gibran itu turun gitu dari jabatan wakil presiden. Padahal udah kebaca sih, kepengennya mereka itu memang Mas Gibran itu turun dari jabatan wakil presiden ya teman-teman. Batuk. Gibran di Singapura. Katanya sih sekolah. Katanya sih sekolah. MDS itu 3 tahun ya di situ ya. Iya. Itu IQ-nya tinggi betul itu. S1 bisa 3 tahun. Kebiasaan orang sekolah tuh ada bekas, ada apa kecerdasan yang melekat. Orang yang pernah bersekolah itu pola pikirnya runtun. Pak Suban tidak melihat itu atau tidak merasakan itu. Menyebut suku bangsanya sendiri yang namanya nggak bisa. Gibran tidak memiliki ijazah SMA dengan melihat riwayat pendidikan itu tadi. Oke. Tapi menurut Pak Suban, kenapa proses ini bisa lanjut? Maksud saya tahapan Pilpres waktu itu. KPU sebenarnya tahu ini. Kenapa begini? Saya praduga saya ada relasi kuasa gelap yang melingkupi mereka ini. Sehingga meloloskan seorang calon yang tidak memenuhi syarat itu. Calon wakil presiden kita saat itu adalah cacat bawaan. Gugatan dilakukan. Calon wakil presiden kita saat itu cacat bawaan. Terus ada kuasa gelap gitu teman-temannya, kuasa gelap. Wah, kuasa gelap. Bukan pada akhir Agustus lalu. Iya. Kalau nggak salah tepatnya 28 atau 29 Agustus. Iya, didaftarkan ke PN Jakarta PN Pusat. Jakarta Pusat, iya. Ada upaya hukum lain sebelum Pak Suban melayangkan gugatan ke PN Pusat ini? Pertama, saya layangkan somasi. Oh, ada somasi dulu? Ada somasi. Oke. Tapi somasi diabaikan.
somasi itu saya layangkan baik kepada Gibran juga kepada KPU, Oke. tapi diabaikan. Kasus ini menurut Pak Subhan, siapa mastermind-nya? Relasi kuasa yang punya kuasa saat itu satu-satunya presiden, Pak. Yang Pak Subhan maksud ayah dari Gibran. Ya, itulah. Kalau sampai ingkrah ditolak, Iya. saya menggunakan upaya hukum lain. Apa Pak? Ultimum remedium. Apa tuh Pak? Ya, bisa pidana. Dan pidana macam-macam ini. Ada mens rea yang saya temukan di peristiwa ini. Tapi sebentar deh teman-teman. Kayak aku tuh kurang mengerti gitu loh maksud dari Pak Subhan ini. Kayak kan mereka memang pengennya Mas Gibran itu turun. Pokoknya turun aja dari jabatan wakil presiden. Tapi kayak banyak ininya, dramanya gitu. Harus begini dulu, begitu dulu. Kayak gitu ya. Oke. Ya pada dasarnya sih kayak Pak Subhan kayaknya nggak ngotot suka banget. aja gitu. Bukan ngotot, ini negara saya. Nggak boleh dong dibajak hukumnya begini. Ini negara Pak Prabowo saya, sudah keluar negeri. negara saya juga Tidak Pak. dipermasalahkan. Pak Prabowo beres? Jadi jelas fitnah Ada ke penyetaraannya Gibran. Ada penyetaraan sama Pak Prabowo. Tahan. Beres. Pak Subhan Beres. Pak Subhan yang terdahulu. jawab. Pak Prabowo Saya duluan. untuk Beres. Pak Prabowo, Gibran juga punya penyetaraan. Tahan. Enggak, palsu. Saya kasih kesempatannya nanti. punya Pak Prabowo itu fix. Benar, karena penyetaraannya melalui pendidikannya yang di Magelang. Akmil maksud Anda? Akmil, Oke. iya. Udah selesai. Nggak Jadi ada kalau masalah. ada poin tadi Pak Prabowo di luar negeri saja tidak dipermasalahkan? Iya, karena nggak cukup syarat untuk gugat Pak Prabowo, karena penyetaraannya dilakukan oleh sekolahan Akmil yang di Magelang. Oke, Boleh, baik. Bilang aja Pak Subhan nggak berani untuk gugat ijazahnya Pak Prabowo. Pak Prabowo, oke. Ya. Banyak kali alasannya. Silakan. Ini Mas Andi. namanya ya. Muka buruk cermin dibelah, Oke. ya kan? Ya, Gibran. Tadi kan dia ngomong harus di Indonesia, ya kan? Sekarang dibilang Pak Prabowo penyetaraan sudah ada karena sekolah di Akmil. Bagaimana cerita? Tadi diceritakan masalah SMA harus di Indonesia. Pak Prabowo itu 100% itu di luar negeri semuanya dari SD sampai SMA, Ini nggak apa-apa. ya kan? Tapi Bagaimana caranya begini kan? Ada Kewajiban saya tuh nggak masuk. ngaco ini. Anda katakan tadi harus sekolah di Indonesia, betul nggak? Pak Anies S2-nya juga di luar negeri. Enggak apa-apa, Anies Prabowo clear. Kan aneh buat saya gitu. Enggak Nah, aneh. Yang aneh itu pemirsa Gibran ya, kita ngakal-ngakalin. lihat kan begini. Ini sudah Nggak aneh. jelas ya. Apa yang dilakukan Pak Subhan Palal itu, indikasinya itu bukan mencari kebenaran. Indikasinya memang ada sesuatu di balik itu ini ngaco secara politik gitu loh. gini, kalau namanya Sebentar ya. damai, Aduh, lucu ya. Emang gimana ya, agak lucu juga sih Pak Subhan ini. Yang menurut aku lucu ya, pertama dia nuntut Mas Gibran 127 triliun. Kok Mas Gibran yang dituntut? Harusnya Mas Gibran yang nuntut mereka ya. Karena nama Mas Gibran itu udah jelek gitu karena mereka. Dan pada akhirnya dicabut juga. Mungkin karena takut diserang balik atau bagaimana ya. Atau takut dituntut balik atau bagaimana. Terus tadi bilangnya kalau Pak Prabowo itu nggak ada masalah. Takut kayaknya ya. Oke, kita next aja. mundur secara rela, adil. Suka rela mundur, Oke. iya kan? Saya boleh Adil jawab, Pak? aja. Oke, silakan singkat Nah, saja. Oke. Jadi gini, prinsip hukum itu kan siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Dia kan menuduh tidak memenuhi syarat kan. Bapak harus membuktikan. Iya. Nah, seharusnya yang minta keadilan itu adalah Gibran yang dianggap korban oleh Bapak. Nah, kalau misalnya gini, keadilannya itu adalah Bapak yang harus ganti rugi ke Gibran karena Bapak sudah mencederai nama baiknya. Seolah-olah ijazahnya nggak sah, nggak. Jangan dibalik, Pak. Gibran yang harus memenuhi tuntutan Bapak. Anda mendalilkan itu palsu, itu Setuju. ijazahnya nggak ini, katanya cacat apa. Gibran yang akan nuntut. Nah, sekarang gini, begitu Bapak gagal membuktikan tuntutan Bapak, Gibran bisa menggugat balik Bapak. Gugatan Bener ya? dilakukan pada akhir Agustus lalu. Iya. Kalau nggak salah tepatnya 28 atau 29 Agustus. Iya, Didaftarkan ke PN Jakarta PN Pusat. Jakarta Pusat, iya. Ada upaya hukum lain sebelum Pak Subhan melayangkan gugatan ke PN Pusat nih? Pertama, saya layangkan somasi. Oh, ada somasi dulu. Ada somasi. Oke. Tapi somasi diabaikan.
somasi itu saya layangkan baik kepada Gibran juga kepada KPU. Oke. Tapi diabaikan. Ini orang kayak gimana ya? Kasarnya tuh kayak merasa hebat sekali gitu ya. Wah, Kasus ini menurut Pak Subhan, siapa mastermind-nya? Relasi kuasa yang punya kuasa saat itu satu-satunya presiden, Pak. Yang Pak Subhan maksud ayah dari Gibran. Ya, itulah. Kalau sampai ingkrah ditolak, Iya. saya menggunakan upaya hukum lain. Apa Pak? Ultimum remedium. Apa tuh Pak? Ya, bisa pidana. Dan pidana macam-macam ini. Ada mens rea yang saya temukan di peristiwa ini. Oke. Gitu. Pak Subhan kayaknya ngotot banget ya. Bukan ngotot. iya kan? Ini Pak Subhan kayaknya ngotot banget ini. Iya, memang ya. Kayak, kok ngotot banget gitu. Emang nampak tidak sukanya ya kepada Pak Jokowi, kepada Mas Gibran. negara saya. Nggak boleh dong dibajak hukumnya begini. Kenapa penggugat Gibran batal minta ganti rugi 125 triliun rupiah? Gugatan ini diajukan oleh Subhan, yang menilai ada beberapa syarat pendaftaran calon wakil presiden yang dulu tidak terpenuhi. Namun, dalam sidang mediasi pada Senin, 6 Oktober 2025, Subhan akhirnya memutuskan mencabut tuntutan ganti rugi fantastis tersebut. Alasannya sederhana tapi tegas, dia tidak butuh uang. Subhan Tidak menyebut, butuh uang tujuannya katanya. bukan untuk mencari materi, tapi menuntut tanggung jawab moral. Dia hanya meminta dua hal, permintaan maaf dan pengunduran diri Gibran serta KPU RI sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dia cuman mau Mas Gibran itu minta maaf. Dan Mas Gibran itu mundur dari jabatan wakil presiden. Oh iya, aku ingat ya. Kayak mereka itu pengennya digantikan sama Egy Sujana gitu. Katanya gitu. Agak-agak gimana gitu ya. Agak lain Baik lah. Gibran maupun pihak KPU tidak hadir langsung dalam sidang mediasi itu, hanya diwakili oleh kuasa hukumnya. Kalau seandainya kita tahu bahwa ini Mas Gibran sudah melewati berkali-kali pemilu, ya, beliau jadi wali kota Solo, beliau jadi wakil presiden hari ini. Apabila kita menggugat hal ini, berarti kita nggak percaya sama lembaga negara yang menjadi asesornya. Mereka ke KPU, Bawaslu, bahkan di Pilpres kemarin juga sengketa di MK. Kalaulah seandainya kita menganggap ini tidak benar, berarti kita menyalahkan lembaga negara penyelenggara pemilu. Itu digugat juga. Kalau Pak Subhan tadi mengatakan ada relasi kuasa di sana. Itu kan asumsi yang digunakan oleh Pak Subhan. Tapi apakah semua KPU kalau seandainya ada sesuatu yang tidak setuju relasi kuasa, kan nggak begitu. Satu, yang kedua, mohon izin Pak Roy, Pak Subhan, bahwa kita memang mungkin belum terlalu terbiasa bahwa dunia hari ini lebih modern. Apabila seandainya ini diokekan, bayangkan betapa banyaknya anak-anak Indonesia yang sekolah di luar negeri itu juga mengumpul mimpinya untuk jadi pemimpin di Republik ini. Bahkan Pak Anies Baswedan PhD loh, itu penyetaraan juga pastinya di luar negeri, di US. Nah, jadi maksud saya Pak, mohon izin Pak, jadi kalau seandainya ini kita permasalahkan, saya sih pengen aja bapak-bapak tunjukkan aja ini ijazah bermasalah, kalau enggak ini bisa berujung fitnah. Karena apa Pak? Karena ini isu bergulir di masyarakat, sehingga kan masyarakat jadi menganggap ini beneran apa enggak. Faktanya lembaga negara udah mengokekan. Jika terbukti palsu, hadirkan buktinya, bukan asumsinya, bukan dari orang yang pengen mengantarkan Gibran. Kalau orang-orangan yang kita jadikan asumsi, ya kalau orang-orang yang kita jadikan asumsi, saya juga bisa bilang, ya ada orang yang bilang, waduh, repot negara ini kalau kita ngomong orang-orang. Izin bapak-bapak yang terhormat gitu ya. Ini kan Mas Gibran lagi fokus untuk bekerja. Dia tidak peduli soal ijazah, tapi bagaimana caranya menghadang-hadang fitnah-fitnah yang terjadi. Mas Gibran. Jadi Mas Roy, Pak Subhan Nyun Sewu mohon izin bahwa kalau seandainya isu ini terus kita gulirkan, saya khawatir ini hanya berujung pada fitnah. Toh pada akhirnya semua disetarakan, Dikti bekerja, KPU mengecek, Bawaslu mengecek, MK sengketa pun mengecek. Jadi apalagi? Kita nggak percaya sama penyelenggara pemilu, kita nggak percaya sama negara. Kacau Republik kalau begini. Prinsip hukum itu kan, bener ya, kacau Republik kalau begini dengan orang-orang yang seperti itu. Ya, aduh, baru aja orang itu ngomong ya, udah disanggah-sanggah-sanggah. Kalau mereka, tunggu, ini giliran saya. Kayak agak gini ya ngelihatnya apa? Agak-agak ilfil gitu ya ngelihatnya. Coba dengerin dulu baru disanggah gitu. Ini langsung disaut. Ya namanya juga mereka nggak suka. Kalau nggak suka itu tetap nggak suka. Gitu.
walaupun dengan asumsi. Mereka kan melawannya dengan asumsi, menurut asumsi mereka gitu ya, nggak berdasarkan faktanya. Dalilkan, dia harus membuktikan. Dia kan menuduh tidak memenuhi syarat kan. Bapak harus membuktikan. Iya. Nah seharusnya yang minta keadilan itu adalah Gibran, yang dianggap korban oleh Bapak. Nah kalau misalnya gini, keadilannya itu adalah Bapak yang harus ganti rugi ke Gibran, karena Bapak sudah mencederai nama baiknya, seolah-olah ijazahnya nggak sah, nggak. Jangan dibalik Pak, Gibran yang harus memenuhi tuntutan Bapak. Anda mendalilkan itu palsu, itu ijazahnya nggak ini, katanya cacat apa, Gibran yang akan nuntut. Nah sekarang gini, begitu Bapak gagal membuktikan tuntutan Bapak, Gibran bisa menggugat balik Bapak. Itu yang bisa di jalan tengah. Dan itu poinnya. Dan Anda siap ketika resiko hukum itu sudah saya siapkan. Oke. Berarti Anda siap ketika nanti ada gugatan balik. Nggak apa-apa. Seperti Roy Suryo yang digugat oleh Jokowi hari ini. Nggak apa-apa. Monggo. Saya udah siap itu Bu, karena hukum itu begitu. Ya. Oke, dan Anda sudah tahu konsekuensinya. Itu yang fair. Saya membaca. Jadi udah siap untuk digugat ya teman-teman. Pak Subhan sudah siap untuk digugat oleh Mas Gibran. Tapi dalam bilang, ya saya sudah siap. Ada kekhawatiran ya pastinya. Riwayat pendidikan Muhammad Subhan Palal ditelanjangi oleh pakar calon hukum presiden dan Ibnu calon Nugroho. wakil presiden. Semuanya saya baca. Nah, Anda baca di mana? Saya baca di website KPU. Website KPU, oke. Pada tanggal? Udah lama ya, lupa saya. Tapi saya ada dokumennya ada. Saya unduh itu. Nah, saya lihat di situ ada ketentuan bahwa minimal pendidikan calon itu adalah SMA atau sederajat atau sekolah lain yang sederajat. Oke. Nah, dari penafsiran pasal itu saya cocokkan dengan calon wakil presiden yang kebetulan lagi rame dibicarakan itu. Saya lihat, oh kok nggak cocok menurut saya. Tuhan teliti sekali ini melihat sampai detail tentang persamaan SMA. Memang betul bahwa di pendidikan itu ada penyetaraan. Makanya kualifikasinya nanti betul bahwa SMA yang ada di Singapura itu dikti harus dihadirkan Pak Subhan. Bukan dikti ya, Dikdasmen mungkin ya. Pendidikan menengah. Ya, Dikdasmen dihadirkan. Apakah kualifikasi itu masuk kualifikasi SMA? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau itu memang tidak, berarti konsep yang diajukan Pak Subhan itu masuknya sebagai perbuatan melawan hukum. Nah itu. Jadi ya tidak salah kalau diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, tapi Pak Subhan mungkin perlu juga belajar dari kemarin terhadap gugatan-gugatan terhadap bapaknya. Apakah ini masuk kualifikasi PMH Pengadilan Negeri ataukah tidak? Nah ini yang saya kira juga pasti belajar dari kemarin, jangan sampai usaha Pak Subhan membuktikan. Karena kan dalam hal konsep perdata itu barang siapa yang menuduh harus membuktikan. Lah, yang membuktikan itu harus clear nanti gitu loh. Termasuk kerugian yang dimintakan. Itu luar biasa Pak Subhan. Luar biasa gini Mbak Adisa. Kerugian yang timbulkan seandainya dikabulkan untuk bangsa dan negara. Wah itu luar biasa. Nah, ini suatu ide cerdas ya, tapi harus diimbangi konsep permohonan ini apakah masuk kompetensi pengadilan negeri, apakah masuk kompetensi tata usaha negara. Karena kita melihat ijazah tadi, kualifikasi ijazah. Tapi kalau dilihat perbuatannya oke. Tapi kalau dilihat dari diujinya, itu ijazah lah. Oleh karena itu penggugat harus betul-betul membatasi. Ini yang dimati yang mana? Gitu. Mudah-mudahan ini juga menjadikan pembelajaran bagi siapapun rakyat Indonesia yang masih ragu-ragu ijazahnya untuk dibenarkan atau untuk dibetulkan sehingga tidak terjadi ketika yang seperti ini ya, sudah menjadi pejabat diurek-urek terhadap ijazahnya. Itu Mbak. Kita sudah melihat videonya ya, di mana Pak Subhan di awal tadi ya yakin banget 99% begitu katanya ya. Terus kemudian beliau akhirnya mencabut gugatan 127 triliun. Aneh ya, kok dia yang menggugat Mas Gibran sebanyak 127 triliun? Harusnya Mas Gibran yang menuntut dia ya, 127 triliun. Karena mereka ini nama Mas Gibran kan jadi tercemar begitu.
Padahal kan sebelumnya Mas Gibran sudah pernah menunjukkan ijazahnya. Apa mereka tidak melihat tentang berita itu atau bagaimana ya? Ya namanya juga kurang puas ya. Mau gimana pun tetap ngeyel kata Mas Wapres. Aduh, hai. Mas Wapres sibuk kerja, mereka sibuk mengubrak-abrik ijazahnya. Ya, menyerang ijazah dengan mengatakan bahwa ijazahnya palsu. Sama halnya dengan Pak Jokowi, mereka juga menggugat ijazahnya Pak Jokowi, mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Metode yang sama sih yang mereka gunakan untuk menyerang Mas Gibran. Pada intinya ya mereka nggak suka aja sih. Ya mereka pengennya Mas Gibran itu turun dari jabatan wakil presiden. Kan tadi katanya maunya Mas Gibran itu minta maaf, terus turun juga dari jabatan wakil presiden. Kayaknya nggak semudah itu sih. Skandalnya kan nggak ada, kita lihat ya. Rekam jejaknya kayaknya nggak ada skandal sih, baik itu Pak Jokowi ataupun Mas Gibran. Tapi mengapa mereka ini kok ngotot sekali ya? Kalau kata Pak Jokowi, yang nggak mungkin masalahnya berlarut-larut seperti ini kalau tidak ada backingannya. Kalau menurut kalian gimana teman-teman tentang video yang barusan kita simak? Coba ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arissa Sebastia selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!